Yuk semua subscribe channel ini supaya gak ketinggalan update Manchester United ya. Glory, glory Man United! Mengapa Manchester United harus segera datangkan Cole Palmer dari Chelsea? Manchester United tengah menghadapi tantangan besar untuk membangun skuad kompetitif musim depan. Di tengah opsi yang ada, nama Cole Palmer dari Chelsea patut jadi prioritas. Palmer, bintang muda Inggris yang sedang naik daun, tampil luar biasa sejak bergabung dari Manchester City. Ia mencetak 22 gol dan 11 assist di musim debutnya bersama Chelsea, kontribusi masif yang sulit diabaikan. Musim berikutnya, ia kembali bersinar dengan 15 gol dan 8 assist, termasuk performa penting di laga besar seperti London Derby. Secara statistik, Palmer berada di jajaran teratas Premier League dalam hal kreasi peluang. Di level internasional, ia menjadi kunci keberhasilan Inggris di Euro 2024 dan mencetak 2 gol di final Piala Dunia antar klub 2025. Fleksibilitas posisi, kreativitas tinggi, dan mental kuat di laga besar menjadikannya sosok ideal untuk mengisi lini serang United. Di tengah ketidakpastian di Chelsea, mungkinkah Palmer membuka diri untuk pindah? Bagaimana menurut Anda, apakah Cole Palmer layak jadi target utama Manchester United musim ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Bruno dan De Gea saling goda jelang laga Manchester United versus Fiorentina. Jelang laga pramusim antara Manchester United dan Fiorentina di Old Trafford Sabtu, (10/8), Bruno Fernandes dan David De Gea saling berkirim pesan dengan nada akrab dan penuh candaan. Dalam video yang dirilis klub, Bruno menyapa mantan rekan setimnya dengan ucapan lucu, "Saya harap saya bisa cetak gol ke gawangmu." Tak lama, De Gea membalas dengan gaya tak kalah santai. "Bruno, kamu tahu kamu nggak bisa cetak gol ke gawangku. Kalaupun iya, itu karena saya membiarkanmu, biar fans tetap nyanyikan namamu," ucapnya sambil tertawa. Ia juga menambahkan, "Sampai jumpa di Old Trafford." Pertandingan ini akan menjadi momen spesial bagi De Gea, yang pertama kalinya kembali ke Old Trafford sejak hengkang pada 2023. Selama 12 tahun berseragam United, ia tampil 545 kali dan jadi salah satu legenda klub. Sebelum kick-off, Bruno akan menyerahkan penghargaan khusus sebagai bentuk penghormatan untuk De Gea. Laga ini juga diprediksi jadi ajang emosional bagi fans. Lebih dari 60.000 tiket telah terjual. Bagaimana pendapatmu soal reuni hangat ini? Apakah kamu rindu De Gea di bawah Mister Setan Merah? Tulis komentarmu. Transfer kiper kelas dunia. Segini harga yang harus dibayar Manchester United untuk Gaet Donnarumma dari PSG. Manchester United kembali membuat gebrakan di bursa transfer musim panas 2025. Setelah fokus mendatangkan pemain depan seperti Matheus Cunha, Bryan Mbeumo, dan Benjamin Sesko, kini perhatian beralih ke sektor penjaga gawang. Nama Gianluigi Donnarumma dari PSG muncul sebagai target utama. Meski awalnya terasa sulit, peluang United untuk merekrut kiper timnas Italia itu kini terbuka lebar. PSG dikabarkan siap melepas Donnarumma dengan banderol 27 juta pounds atau sekitar 590 miliar rupiah. Keputusan ini diambil setelah negosiasi kontrak antara kedua pihak menemui jalan buntu. Donnarumma bergabung dengan PSG pada musim panas 2021 secara gratis usai kontraknya dengan AC Milan habis. Kini 3 tahun berselang, PSG siap melepasnya dan tengah bersiap merekrut Lucas Chevalier dari Lille sebagai pengganti. Apakah Donnarumma sosok yang tepat untuk menggantikan Onana di bawah Mister United? Apakah harga 27 juta pound sepadan untuk kualitasnya? Yuk, tulis pendapatmu di kolom komentar. Meski terjepit finansial, Manchester United tetap nekat incarnya dua pemain ini. Manchester United masih membuka peluang belanja pemain musim panas ini, meski tengah menghadapi tekanan finansial cukup berat. Berkat langkah penghematan besar dari pemilik dan Sir Jim Ratcliffe termasuk pemangkasan gaji dan PHK staf Setan Merah berhasil menekan pengeluaran hingga sekitar 1,7 triliun rupiah dalam setahun. Bahkan United melaporkan laba operasi hampir 1 juta pada kuartal pertama 2025 berbalik dari kerugian tahun lalu. Di tengah situasi itu, United mengincar dua posisi penting, gelandang bertahan dan kiper. Carlos Balba dari Brighton jadi target utama untuk lini tengah berkat kegigihan, kecepatan, dan kemampuan menguasai bola yang cocok dengan gaya pelatih Ruben Amorim. Meski begitu, harga tinggi jadi tantangan karena Brighton jarang melepas pemain kuncinya dengan murah. Sementara untuk kiper, Emiliano Martinez dari Aston Villa masuk radar.
Meski usianya 33 tahun, Martinez dinilai bisa meningkatkan kualitas bawah Mistar. Kontrak jangka pendek pun menjadi opsi ideal bagi United. Menurut kamu, apakah dua pemain ini pilihan tepat bagi Man United di tengah tekanan finansial? Bagikan pendapatmu di kolom komentar. Pesan Cristiano Ronaldo untuk Arsenal, Victor Gyökeres adalah pemain spesial. Cristiano Ronaldo memberikan pujian tinggi untuk rekrutan baru Arsenal, Victor Gyökeres. Striker asal Swedia ini datang ke Arsenal dengan banderol 64 juta pound sterling, membawa catatan gol impresif, 97 gol dari 102 laga bersama Sporting CP. Ronaldo sebagai legenda Sporting dan sosok yang sangat dihormati menyebut Gyökeres sebagai pemain spesial yang punya potensi besar. Namun Ronaldo juga mengingatkan bahwa tim Arsenal harus beradaptasi dengan kehadiran Gyökeres. Di sisi lain, ia optimistis soal masa depan Sporting CP meski kehilangan mesin gol utama mereka. Ronaldo percaya kekuatan tim tetap solid dan Sporting akan terus jadi pesaing kuat di Liga Portugal. Kepergian Gyökeres memang berat, tapi Sporting akan tetap kompetitif, ujar Ronaldo sambil mengutip pepatah lama, "Kami hanya merindukan mereka yang ada di sana." Bagaimana menurut Anda? Apakah Gyökeres bisa memenuhi ekspektasi besar di Arsenal? Dan apakah Sporting tetap akan kuat tanpa dia? Tulis komentar Anda. Di jalur yang tepat, Chelsea menang 2-0 atas Bayer Leverkusen di pramusim. Chelsea sukses mengalahkan Bayer Leverkusen 2-0 dalam laga uji coba pramusim di Stamford Bridge, Sabtu, (9 Agustus 2025, dini hari waktu Indonesia Barat. The Blues tampil dominan sejak menit awal dan nyaris tidak memberi ruang bagi tim tamu untuk mengembangkan permainan. Gol pertama dicetak Estevao di menit ke-18 setelah peluang Palmer membentur Mistar. Meski Leverkusen beberapa kali mengancam, kiper Philip Jorgensen tampil solid menjaga gawang. Di babak kedua, Chelsea melakukan pergantian pemain dan terus menekan. Namun baru di menit ke-90, Joao Pedro menggandakan skor dengan tendangan dari dalam kotak penalti. Kemenangan ini jadi modal positif Chelsea sebelum menghadapi AC Milan dan membuka Premier League musim 2025/2026 melawan Crystal Palace. Menurutmu, bagaimana penampilan Chelsea dalam laga ini? Apakah mereka siap bersaing musim ini? Yuk, tulis komentarmu di bawah. Man City dan Pep Guardiola diberi kesempatan rekrut bintang lini tengah luar biasa setengah harga. Musim baru Liga Inggris semakin dekat dan Manchester City tengah bersiap dengan serius. Setelah mendatangkan 6 pemain baru seperti Tijani Reijnders dan Ryan Cherki, The Citizens juga menghadapi perombakan skuad usai kepergian Kevin De Bruyne, Kyle Walker, dan kemungkinan Jack Grealish. Di tengah dinamika itu, kabar menarik datang. Manchester City diberitahu bisa merekrut gelandang Lucas Paqueta dengan harga hanya 45,5 juta dari tawaran awal West Ham sebesar 85 juta. Kesempatan ini tentu jadi godaan besar bagi Pep Guardiola yang sedang membangun kembali lini tengah tim. Meskipun Reijnders sudah membantu peluang mendapat Paqueta yang dikenal punya kemampuan kreatif dan fisik kuat bisa jadi tambahan penting untuk City. Namun keputusan ini tak mudah karena menyangkut investasi besar dan strategi jangka panjang. Menurut kamu, apakah Manchester City harus segera merekrut Paqueta? Apakah harga setengahnya benar-benar pantas? Yuk bagikan pendapatmu di kolom komentar. Dipastikan jadi pengganti Mohamed Salah di Liverpool. Arne Slot konfirmasi peran baru Frimpong. Manajer Liverpool, Arne Slot, memastikan Jeremy Frimpong yang baru diboyong seharga 5 juta akan menjadi salah satu opsi pengganti Mohamed Salah saat bintang Mesir itu absen membela timnas di Piala Afrika AFCON 2025. Slot menjelaskan absennya Salah antara Desember hingga Januari sangat memengaruhi rencana transfer dan strategi tim musim ini. Frimpong yang direkrut untuk memperkuat bek kanan pasca trio Trent Alexander-Arnold kini juga diproyeksikan bermain sebagai winger kanan mengisi posisi yang ditinggalkan Salah. Frimpong tidak hanya bisa bermain di bek kanan, tapi juga winger kanan. Kehilanganmu hingga 6 pertandingan Premier League jelas berdampak, jadi kami butuh dia, ujar Slot. Selain Frimpong, Liverpool juga punya opsi lain untuk mengisi posisi sayap, memberi peluang bagi pemain lain di skuad untuk unjuk gigi. Menurut kamu, apakah Frimpong siap menggantikan peran Mohamed Salah? Atau siapa pemain Liverpool lain yang cocok jadi solusi? Tulis pendapatmu di kolom komentar.